Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yohanes Iman Budaya. Saya dari program studi pendidikan ekonomi semester 3. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah renungan atau khotbah yang diambil dari bacaan 1 Yohanes. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh kasih-Nya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bacaan di sore hari ini kita disuguhkan dengan sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa seberapa besar Allah mengasihi kita. Dari bacaan juga dijelaskan Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan putranya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Jika kita ingat peristiwa wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan kemudian peristiwa kebangkitan Tuhan, pencurahan darah dari seorang putra Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, mengalirkan berkat kasih ke dalam kehidupan kita, ke dalam kehidupan manusia, sebagai bukti nyata bahwa Allah mengasihi kita. Ia rela mengorbankan apapun agar kita manusia menyadari bahwa Dia mengasihi kita dengan sangat. Tapi pertanyaan yang sering muncul di kehidupan manusia belakangan ini, apakah kita mau merasakan kasih itu? Apakah kita mau menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita? Seringkali kita sesama manusia saling mengucilkan, saling iri dan dengki, tidak mau saling menolong. Itu semua menunjukkan bahwa kita berpaling dari kasih Allah yang sesungguhnya. Allah telah memberikan kasih-Nya yang besar. Jika kita ulas kembali peristiwa kebangkitan Tuhan, Allah tidak hanya memberikan kasih-Nya sampai di situ saja. Ia kembali menurunkan cinta kasih-Nya dalam bentuk Roh Kudus yang kita peringati dalam hari Pentakosta. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar mengasihi umat manusia. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan patutnya sadar bahwa kasih Allah itu sebenarnya ada dan tulus untuk kita. Tetapi maukah kita menyirami, memupuk agar kasih itu bertumbuh di dalam diri kita, dan kita bisa untuk menyalurkan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Allah mengasihi kita dalam keadaan apapun. Jika ada yang datang dan berdoa, lalu bilang kepada Allah, Tuhan, aku ateis, Tuhan, aku tidak beragama, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengetahui apa yang ingin kita katakan sebelum kita mengucapkannya. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan sebelum kita mau memikirkannya. Tuhan tahu kita akan melakukan sesuatu yang baik.
begitu pula dengan hal yang tidak baik yang akan kita lakukan. Tetapi Tuhan memaklumi itu semua. Tuhan mengesampingkan amarahnya hanya karena Dia mengasihi kita. Sekarang pertanyaannya adalah, akankah kita mau menumbuhkan kasih itu? Akankah kita ingin membuka diri untuk kembali ke dalam kasih Tuhan, sehingga kita bisa hidup rukun, damai, dan aman, dan saling mengasihi dengan kasih Tuhan pula. Semoga harapan dari bacaan pada sore hari ini terlaksana di dalam kehidupan kita semua, dan kita mampu saling mengasihi di antara sesama anak Allah dengan kasih Allah pula. Amin.